Mayor Jenderal James Martin, Komandan Divisi Tempur Perang Angkatan Darat Inggris dan Komandan Latihan NATO Eropa, mengungkapkan bahwa proliferasi drone menandai Barat tidak dapat lagi mengandalkan kendali langit selama perang. Dalam sebuah artikel di surat kabar Inggris The Telegraph, Mayor Jenderal James Martin menjelaskan, "Kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa kita mengendalikan wilayah udara. Kita tidak bisa lagi menganggap bahwa kita masih menikmati superioritas udara atau kontrol udara di Timur Tengah seperti dulu." Mayor Jenderal Martin, yang saat ini mengawasi latihan militer terbesar NATO, menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi ancaman ini adalah dengan menyamarkan dan menyembunyikan pergerakan pasukan militer. Dia menambahkan, proliferasi drone murah ini telah memungkinkan secara demokratis dan universal untuk mendapatkan keuntungan dari pengawasan dan kontrol udara dalam peperangan modern. Perwira Inggris itu mengatakan bahwa pasukan NATO memiliki jendela kesempatan terbatas untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Dia menambahkan, "Di Irak dan Afghanistan kami tidak perlu khawatir tentang drone itu, karena musuh kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun tentang hal itu. Sekarang lawan kita memiliki drone." Drone telah menjadi perkembangan besar dalam perang baru-baru ini dan telah sangat mempengaruhi hasilnya, karena drone militer telah memainkan peran penting dalam perang antara Armenia dan Azerbaijan, serta perang di Ukraina. Pekan lalu Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan penghancuran puluhan target militer dan infrastruktur sensitif di Ukraina oleh rudal bersayap dan drone tempur bunuh diri. Klip video beredar luas di media sosial yang menunjukkan kegagalan pertahanan udara Ukraina untuk menjatuhkan drone, dan keberhasilan drone dalam menghancurkan target ratusan kilometer jauhnya dari garis depan. Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi meminta Israel untuk menyediakan sistem pertahanan udara, mengingat kehancuran besar yang disebabkan oleh pesawat tak berawak Iran ke infrastruktur sipil di Ukraina. Dan dilaporkan bahwa negara-negara NATO berusaha untuk menyerahkan sistem pertahanan udara Iris-T dan NASAMS akan segera tiba di Kiev untuk melawan ancaman drone dan rudal bersayap. Artikel berita Barat baru-baru ini banyak berbicara tentang bahaya drone militer dan meninjau bentuk dan jenisnya, dengan fokus pada drone Rusia dan Iran. Pers dan militer Israel juga telah berbicara tentang bahaya drone Hizbullah, terutama setelah insiden drone Karish, ketika kemarin laporan Israel mengungkapkan bahwa Lebanon memiliki sekitar 2.000 drone militer dari berbagai jenis. Para perwira militer Barat melaporkan, dalam sebuah laporan pekan lalu, bahwa penggunaan pesawat tak berawak Iran oleh Rusia di Ukraina meningkat. Dan menekankan bahwa ancaman itu sekarang harus ditanggapi dengan serius, tidak hanya di Timur Tengah atau di Ukraina, tetapi di waktu yang sama dalam skala global. Yang lebih membuat kecut Barat, justru drone Iran merampas fungsi angkatan udara. Iran selama ini masih dipandang sebagai negara dengan kekuatan militer dari abad silam. Tetapi industri drone-nya yang terkemuka di dunia, mengubah pandangan itu. Padahal ketika gambar drone Iran dirilis beberapa tahun yang lalu, beberapa orang mengatakan itu adalah fotomontase. Sekarang mereka menyebut drone ini luar biasa dan bertanya mengapa Anda menjualnya kepada orang lain. Pada bulan Agustus, selama forum militer yang diselenggarakan di dekat Moskow, Iran mempresentasikan 3 drone-nya, yaitu Quadcopter, Muhajir 6 dan Qarrar 3. Ketiga drone ini terbilang generasi mutakhir, dan mendapat perhatian militer dunia. Muhajir 6 dapat membawa beban 100 kg, 250 kg untuk Qarrar 3 yang juga dapat terbang pada ketinggian 9 km dan berfungsi sebagai drone serang dan kamikaze. Harus dikatakan bahwa Rusia memiliki strategi dan pengetahuan yang sangat besar dalam seni perang dan drone yang sederhana dan lebih murah ini telah memfasilitasi tugas pada fase pertama operasi militer di Ukraina.